Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Permana dari Universitas UIN Suskariau, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Prodi Agroteknologi. Baiklah, saya di sini akan mencoba men-share tentang materi dari unsur hara. Apa itu unsur hara? Unsur hara adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, dalam pembentukan jaringan tubuh, pertumbuhan, serta aktivitas makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur ini dapat bersumber dari makhluk hidup ataupun sumber yang tak hidup, atau yang biasa kita sebut juga dengan organik dan anorganik. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi dari unsur hara. Nah, yang dimana penggolongan unsur hara terbagi berdasarkan jumlah kebutuhan dan berdasarkan ketergantian oleh unsur lain. Untuk yang pertama, ada unsur hara makro, yang dimana unsur hara ini yang digunakan dalam jumlah yang besar, seperti kalium, belerang, kalsium, fosfor, magnesium, dan nitrogen. Yang kedua, ada unsur hara mikro, yang dimana unsur hara mikro ini adalah unsur yang hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit oleh tanaman, seperti seng, tembaga, besi, molibdenum, boron, mangan, dan klor. Selanjutnya, kita masuk ke unsur hara esensial, yang dimana unsur ini merupakan unsur-unsur yang keberadaannya tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Jika tidak ada unsur esensial, maka tanaman akan tumbuh dengan secara tidak normal. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu cara menjaga kadarnya. Secara alami, sebenarnya unsur hara sudah terdapat di dalam tanah. Namun, terkadang jumlah unsur hara tersebut kurang dan harus disuplai secara alami oleh para petani. Nah, cara pertama untuk menjaga kadarnya dapat dilakukan dengan cara penambahan pupuk, yang dimana penambahan pupuk tersebut berguna untuk mensuplai unsur-unsur yang tidak tersedia pada lapisan tanah. Berbagai jenis pupuk dapat digunakan, baik pupuk alami ataupun pupuk buatan. Yang kedua, kita dapat menggunakan metode tumpang sari dan rotasi tanaman. Tujuannya untuk mengatur ketersediaan unsur-unsur hara secara alami. Hal ini dikarenakan kebutuhan tiap-tiap unsur untuk masing-masing tanaman berbeda-beda. Apabila tanah ditanami tanaman yang sama, maka jumlah unsur dalam tanah tersebut menjadi tidak seimbang. Metode tumpang sari yang dapat dilakukan yaitu antara tanaman jagung dan kacang tanah. Hal ini dikarenakan tanaman kacang tanah mampu melengkapi kebutuhan nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman jagung untuk menunjang pertumbuhan tingginya. Tetapi untuk melakukan tumpang sari antara tanaman jagung dan kacang tanah ini sebaiknya dilakukan di bulan yang memasuki kemarau, karena kemarau yang panas justru baik untuk pertumbuhan tanaman jagung dan kacang tanah. Untuk metode tumpang sari yang kedua dapat dilakukan dengan tumpang sari cabai dan jagung, yang dimana dalam metode ini dapat menghemat penggunaan air secara 50%, serta karena adanya rotasi tanaman membuat perubahan unsur-unsur di dalam tanah tersebut, seperti terjadinya perubahan unsur organik, dan tentunya membawa dampak negatif bagi kedua tanaman yang membuat tanaman jagung melindungi tanaman cabai dari sinar matahari langsung dan membantu mengurangi serangan kutu kebul pada tanaman cabai. Materi selanjutnya kita masuk ke fungsi dari unsur hara. Yang pertama, unsur hara berfungsi untuk membuat klorofil dan juga protein yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Yang kedua, unsur hara bermanfaat untuk membuat bunga dan buah pada tanaman menjadi lebih baik. Yang ketiga, unsur hara dapat menguatkan dinding sel pada tanaman
karena dinding sel yang kuat akan membantu proses pertumbuhan pada tanaman menjadi lebih baik. Yang keempat, unsur hara dapat meningkatkan kualitas suatu tanaman. Untuk yang kelima, unsur hara dapat membentuk proses fisiologis pada tanaman. Dan yang keenam, unsur hara dapat membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.